Channel Study Mandiri kali ini membahas past perfect continuous. Rumusnya subject plus had plus been plus verb 1 ing, yaitu kegiatan yang telah sedang terjadi di waktu lampau dan sudah selesai juga di waktu lampau. Contoh, Freddy had been working in Jakarta for 3 years. Sebelum dilanjutkan, saya sarankan agar Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama antar anggota grup Facebook lainnya. Dalam mempelajari grammar, saya mengajak untuk tidak dihafal, tapi dimengerti. Coba lihat bagian di atas, bahwa kewaktuan ada 3, yaitu waktu sekarang present, waktu yang akan datang future, dan waktu sudah berlalu past. Masing-masing waktu tersebut ada yang bentuk simple, bentuk continuous, dan bentuk perfect. Kali ini dibahas past perfect continuous. Tenses ini cukup kompleks secara gramatikalnya, tapi jangan khawatir. Saya akan jelaskan secara bertahap, pasti akhirnya Anda akan mengerti dengan mudah. Elemen pertama, subject. Subject adalah pelaku. Sebagai pelaku, umumnya nama orang atau kata ganti orang seperti Freddy, he, untuk perempuan she, pengganti benda it, they mereka, we kami atau kita, you kamu, dan I saya. Elemen kedua, kata kerja bantu being. Lihat diagram to be. Kata kerja bantu yang paling kita kenal adalah to be MSR. Namanya kata kerja walaupun fungsinya membantu. Tapi pada dasarnya sama dengan kata kerja seperti work. Work sebagai kata kerja verb 1, bentuk verb 2-nya worked, verb 3-nya worked. Tentunya mengucapkan kata kerja dasar work adalah dengan to work. Coba hilangkan kata to pada to work menjadi work saja. Dan juga hilangkan to pada to be menjadi be saja. Terlihat work dan be sepadan yang pada dasarnya sama sebagai kata kerja. Sehingga to be atau be juga mempunyai 3 bentuk, yaitu MSR sebagai bentuk pertama, bentuk keduanya was were, dan bentuk ketiganya been. Elemen ketiga yaitu had. Had juga disebut sebagai kata kerja bantu yang sama fungsinya dengan MSR, di mana bentuk pastnya was were. Has have, bentuk pastnya had. Had inilah digunakan past perfect untuk semua subjek, he, she, it, they, we, you, I. Sejauh ini sudah kita dapatkan 3 elemen, yaitu subject Freddy, he, kata bantu kerja had, dan been sebagai kata kerja bantu bentuk ketiga untuk syarat bentuk perfect. Selanjutnya elemen ing form, verb plus ing, working. Freddy had been working in Jakarta for 3 years. Karena kegiatan sedang berlangsung, continuous, yang selalu ditandai dengan bentuk ing, verb ing, working. Sedangkan bentuk perfect mengharuskan kata kerjanya bentuk ketiga, yang semestinya worked, dari kata work, worked, worked. Karena kata kerja utama work harus bentuk ing, working, semestinya bentuk ketiga, worked. Untuk itulah dibantu kata kerja bantu bentuk ketiga, yaitu been. Ingatkan asal mula been, yaitu dari to be MSR, bentuk keduanya was were, dan bentuk ketiganya been. Inilah kata kerja bantu yang fungsinya membantu, yaitu membantu kata kerja utama yang semestinya bentuk ketiga worked, karena diambil jadi bentuk ing, working, sedangkan perfect harus verb 3, maka been berperan membantu. Akhirnya sudah didapat 4 elemen, yaitu subjeknya Freddy, he, past perfect menggunakan had, kemudian kegiatan sedang berlangsung bentuk ing form working,
dan dibantu dengan kata kerja bantu ketiga, been. Sehingga kalimat past perfect continuous-nya menjadi Freddie had been working in Jakarta for 3 years. Terdapat keterangan for 3 years, selama 3 tahun. Keterangan lainnya bisa menggunakan since, sejak. Misal, Freddie had been working in Jakarta since 2015. Adapun perbedaan penggunaan keterangan for dan since, kalau for harus menunjukkan rentang waktunya. Seperti pada contoh kalimat, rentang waktunya 3 tahun. Tapi kalau since, menunjukkan titik waktu lampau. Seperti pada contoh, menunjuk pada tahun 2015. Jadi akan salah bila menempatkan kata since pada kalimat seperti Freddie had been working in Jakarta since 3 years. Yang benar menggunakan for 3 years. He had bisa disingkat dan dibaca he'd. He'd been working in Jakarta for 3 years. Begitu juga subjek lainnya. Misal she had dibaca she'd, they had they'd, we had we'd. Untuk merubah menjadi kalimat negatif tentunya mudah kan? Karena hanya menambah not pada had. Sehingga kalimat negatifnya menjadi Freddie had not been working in Jakarta for 3 years. Had not bisa disingkat dan dibaca hadn't. Tentunya mudah juga kan bila dirubah menjadi kalimat tanya atau interrogatif. Karena hanya menempatkan had di depan subjek. Sehingga kalimat interrogatifnya menjadi Had Freddie been working in Jakarta for 3 years? Selanjutnya, kapan dan dalam situasi apa bentuk past perfect continuous ini digunakan? Yang pertama, digunakan sesuai definisi utama, yaitu untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang dilakukan dan selesai pada waktu lampau. Sebagai contoh, Freddie had been working in Jakarta for 3 years. Kedua, bisa digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah sedang terjadi di waktu lampau sebelum kejadian lainnya terjadi. Contoh kalimat, Freddie had been working in Jakarta for 3 years before he moved to Bali. Kemudian yang ketiga, untuk menyatakan suatu kejadian yang telah sedang terjadi di waktu lampau dan sudah selesai, serta dengan durasi waktu kejadiannya. Sebagai contoh, Freddie had been working in Jakarta since 2015. Atau, Freddie had been working in Jakarta for 3 years. Yang keempat, bisa digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi di waktu lampau dan selesai, di mana kegiatan tersebut dilakukan secara rutin, kebiasaan, atau sudah menjadi pola. Sebagai contoh kalimatnya, we had been eating to that restaurant. Pada kasus ini, sebagai misal, restorannya sudah tutup, sehingga sekarang tidak melakukannya lagi. Tapi sebelum ditutup, kami biasanya dan sering makan di restoran tersebut. Yang kelima, digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah sedang dilakukan waktu lalu yang disebabkan atau karena alasan lain. Sebagai contoh kalimat, I had been working all week, so I was tired. Beberapa hal yang penting untuk diketahui. Yang pertama, mengenai ketentuan penulisan kata kerja dasar bila berubah menjadi bentuk ing. 1. Umumnya kata kerja dasar langsung saja ditambah ing. Misal, work menjadi working. 2. Bila kata kerja berakhir dengan huruf e, maka huruf e dihilangkan baru kemudian ditambahkan ing. Misal, make
menjadi making. Ketentuan ketiga, bila kata kerja berakhir dengan IE, maka IE berubah menjadi Y, baru kemudian tambahkan ing. Misal, kata kerja lie menjadi lying. Ketentuan keempat, bila kata kerja yang 3 huruf terakhirnya tersusun dari huruf mati konsonan, kemudian huruf hidup vokal, dan terakhir huruf mati konsonan, maka huruf terakhirnya menjadi double. Misal, crop, memanen atau memotong, menjadi cropping. Hal penting lainnya yaitu mengenai kata kerja yang tidak bisa digunakan bentuk ing pada past perfect continuous ini. Misal kata kerja statis know, tahu. I had been knowing Freddy for 10 years. Saya telah mengenal atau tahu Freddy selama 10 tahun. Kalimat ini salah karena know kata kerja statis yang tidak bisa bentuk ing. Yang benar adalah I had known Freddy for 10 years. Contoh lain kata kerja statis seperti believe, understand, like, dan lain-lain. Agar study mandiri semakin berkembang, mohon bantuannya subscribe, like, dan share ke teman-teman supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar, terima kasih.